Halo semuanya, kembali lagi di my YouTube channel. Nah ini saya habis kuliah, yaitu mata kuliah Public Speaking. Nah pada kali ini seperti biasa saya membuat learning journal setelah pertemuan mata kuliah Public Speaking ini. Selamat menonton ya teman-teman. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Saroh dengan NIM 231330070. Nah, seperti biasa saya mau membuat sebuah learning journal untuk mata kuliah Public Speaking untuk pertemuan yang ke-7. Selamat menonton. Nah, pada tanggal 17 April 2025 merupakan pertemuan yang ke-7 mata kuliah Public Speaking. Nah, pada pembuatan learning journal ini seperti biasa saya mau mengulas pada pertemuan mata kuliah Public Speaking. Nah, pada pertemuan pertama pada pertemuan mata kuliah Public Speaking ini seperti biasa kami disuruh ataupun ditugaskan untuk maju 3 orang selama setiap pertemuan mata kuliah Public Speaking. Nah, pada pertemuan yang ke-7 ini yang dipanggil oleh Bapak Adi Kusuma selaku dosen pengampu mata kuliah ini, beliau memanggil saudari Alia Gina Alfarah. Nah, dia mengambil pembahasan sebuah hadis, di mana hadis ini tentang hak-hak seorang muslim. Nah, yang kedua yaitu saudara Mutaji. Nah, dia membahas tentang Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Nah, yang terakhir yaitu saudari Nur Alisah. Nah, dia membahas tema tentang gender dan juga peranan wanita menurut perspektif dalam Al-Quran. Nah, itu merupakan 3 orang yang maju ke depan untuk memberikan performa mereka. Nah, ketiga ini rata-rata mereka berceramah tentang tema yang tadi saya sebutkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas ataupun mengulas dari materi kelompok yang kelima ataupun kelompok yang terakhir, yang pertama kan tentang dari gugup ke gagah. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu apa sih urgensi public speaking ini? Nah, yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas komunikasi secara virtual, dan yang kedua yaitu kemampuan untuk mempengaruhi dan juga menginspirasi, dan yang ketiga yaitu di mana kita harus meningkatkan keterampilan kita untuk berkomunikasi di dalam sebuah tim ataupun sebuah organisasi, dan yang keempat yaitu kita harus beradaptasi terhadap perubahan teknologi ataupun apalagi pada zaman sekarang, di mana zaman sekarang ini di era digitalisasi yang sangat kuat. Dan yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan kita untuk berkomunikasi. Nah, yang keenam yaitu kita membangun kepercayaan diri, dan yang ketujuh yaitu kita menyampaikan idenya itu secara efektif dan secara lugas, dan yang terakhir yaitu di mana kebutuhan yang profesional. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu strategi untuk menghindari kesalahan sebuah bahasa dan juga gaya. Nah, yang pertama di mana kita harus mempersiapkan dan juga latihan secara matang, dan juga persiapannya itu benar-benar dipersiapkan dengan baik, dan juga dilakukan dengan latihan yang terus berulang-ulang untuk kita memastikan bahwa kata-kata yang mau kita sampaikan itu ataupun gaya bicara yang mau kita gunakan itu benar-benar telah diolah, diolah secara baik gitu kan. Nah, yang kedua yaitu dimana kita harus merekam dan juga mengevaluasi ataupun merekam pidato kita agar kita mengetahui apakah pidato kita ataupun ceramah kita itu bagus gitu. Jadi kita bisa menilai kita bisa menilai pidato kita sendiri gitu. Nah, yang kedua yaitu dimana kita untuk kita untuk minta umpan balik ataupun dari rekan ataupun mentor kita gitu kan, ataupun dari guru kita gitu kan, untuk kita mendapatkan pandangan eksternal yang berharga gitu kan, agar kita mengenal gaya apa yang kita gunakan
untuk berpidato ataupun berceramah gitu, dan juga tata bahasa kita. Nah, jadi kesimpulannya public speaking ini sangat penting gitu, apalagi di era digital sekarang gitu, karena kita meningkatkan efektivitas komunikasi kita untuk mempengaruhi si audiens dan juga memfasilitasi kolaborasi ataupun kunci suksesnya adalah untuk kita memahami si audiens gitu, untuk menggunakan bahasa yang jelas dan juga berlatih dengan baik gitu, dengan berlatih dengan baik jadi dengan public speaking ini kita dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan juga kepercayaan diri kita gitu. Jadi itu merupakan ulasan ataupun itu merupakan ulasan dari pembahasan kelompok 5 ini. Mungkin hanya itu sebuah learning journal saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. See you next time guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.